Kejunya jangan diambilin, nanti nggak bisa buat pizza. Ini banyak banget ngambilnya. Mereka harus keluar, mereka harus mencari, mereka harus berusaha, mereka harus berjuang dulu. Udah berhasil, udah jadi, kejunya udah meleleh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Seneng banget ya, kali ini aku masuk di Sadis episode yang ketiga. Dan kali ini aku mau masak-masak ya. Aku mau bikin pizza dari air fryer. Sekalian aku mau unboxing air fryer dari Lock and Lock teman-teman. Dan sekaligus aku mau bagiin 3 tips ya, gimana supaya hidup kita itu bisa berubah, hidup kita itu bisa naik kelas gitu ya. Kita bisa bertumbuh jadi orang yang lebih kece lagi. Oke, langsung aja sekarang kita unboxing dulu air fryernya. Tada! Gede banget. Ini 2 liter ya kapasitasnya, dan dia powernya 800 watt, jadi nggak terlalu gede. Karena aku oh ya, ini aku dapat hadiah teman-teman dari Oriflame. Jadi aku itu bisnisnya Oriflame, dan di Oriflame itu tidak hanya dapat duit aja, tapi ada hadiah-hadiah ala dapur kayak gini juga. Kayak itu aku magicom dapat, terus blender dapat, panci wajan dapat. Jadi banyak banget alat dapur yang aku dapat juga. So aku happy banget. Thank you Oriflame. Nah, kalian dapat air fryer. Air fryer ini dia bisa buat goreng tanpa minyak. Jadi kita bisa healthy karena oil free ya, dan dia juga tetap taste-nya itu good banget teman-teman. Oke, langsung aja ya kita buka. Buka ya, ini buat goreng. Nanti kalau kamu goreng kentang, kakak mau goreng macam-macam ya, bisa pakai ini. Tiga. Bagus? Iya Pak, sangat. Oke, sekarang kita Wow, panas banget tadi. Ini bikin gendong, bagus banget. dulu. Nah, terus ini jadi di sini itu ada keterangannya kalau kita mau goreng ayam atau crepes. Crepes itu apa, Kak? Kakak nggak lihat wajahnya. Wajahnya. Crepes itu apa? Kepi? Tapi ada ikan juga. Ada ikan. Fish. Terus ini daging. Ada ikannya. Roti. Terus ini kentang ya. Ada ikan. Ada keterangannya 26 sampai 30 menit, 15 sampai 20 menit. Nah, terus di sini ada menit-menitannya. Kita bisa puter gini ya, menitnya mau seberapa. Terus jangan sayang. Terus ini, nah, terus di sini ini ada suhunya juga. Ini suka ada susunya juga. Nah, ini kita buka dulu solasinya. Terus ini itu buat ini buat masukin gorengannya di sini. Oh, yang di sini belum dibuka sih. Kakak pengen goreng apa? Sosis boleh. Nih, sini. Nah, kayak gini bentuknya dalamnya. Terus ini ada kayak sarangannya gitu buat ngegorengnya. Besi ya. Di sini sayang. Nah, jadi kita kalau mau goreng apa gitu nanti kita taruh aja di sini. Ini ya. Nah. Oke, terus dimasukin. Dah. Sekarang kita mau bikin pizzanya. Siap? Iya. Nah, sekarang kita mau siapin bahan-bahannya. Ini aku pakai roti tawar, terus ada keju mozzarella,
terus ada sosis, terus ada bawang bombay, terus ada saus tomat juga. Saus tomat diambil kakak deh kayaknya. Nah itu bahan-bahannya ya. Terus ada pakai margarin juga. Nah pertama kita potong dulu nih rotinya. Oke, sambil aku siapin bahan-bahannya, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman ya. Dengerin ocehan aku. Dan kali ini aku mau kasih tips ke teman-teman gimana 3 cara supaya kita bisa ngerubah hidup teman-teman. Ya, kita tahu nih bahwa Allah tuh udah sediain rezeki gitu ya, bahkan untuk satu hewan melata sekalipun gitu. Tapi Allah kasih rezeki buat mereka burung-burung, buat hewan melata, itu mereka itu nggak disodorin, disiapin di depan rumahnya, silahkan dimakan gitu ya. Mereka harus keluar, mereka harus mencari, mereka harus berusaha, mereka harus berjuang dulu. Jadi kalau orang hidup nih, kalian prinsipnya kalian pengen enak-enak aja, nggak mau susah tapi mau dapat hasilnya, itu nggak akan bisa teman-teman. So jadi yang pertama, yang paling penting adalah harus mau usaha gitu ya, harus mau usaha. Nah dari dulu nih, dari aku masih sekolah teman-teman gitu ya, aku selalu percaya sama kata-kata usaha sama dengan hasil. Sekarang kita potongin sosisnya ya. Aku selalu percaya sama kata-kata usaha sama dengan hasil. Itu tuh bener banget teman-teman ya. Usaha sama dengan hasil, usaha sama dengan hasil. Jadi kalau kita mau dapat hasil yang memuaskan, ya kita harus usaha yang banyak. Kalau anak sekolah ya usahanya belajar, begadang dulu, minum kopi gitu ya. Itu usahanya untuk anak sekolahan. Kalau misalnya kalian mau usaha, kalian pengen dapat sesuatu yang kalian pengenin, entah itu jodoh, entah itu bisnis gitu ya, ya kan harus usaha. Jadi orang yang lebih baik lagi, kalian menuntut ilmu, kalian ada usahanya gitu loh teman-teman. Nggak mungkin gitu. Jadi kalau ada kata-kata juga yang pengen punya pengen punya suami yang kaya, terus soleh, terus setia gitu ya, tapi kerjaannya kita setiap hari tidur-tidur doang di rumah, ya bangun tidurmu terlalu miring. Itu tuh bener banget kata-kata itu. Jadi apapun yang pengen kalian dapetin itu kalian harus usahain ya, whatever, apapun, apalagi bisnis ya kan harus mau usaha dulu. Jadi kuncinya yang pertama adalah kalian harus percaya banget sama konsep usaha sama dengan hasil, usaha sama dengan hasil gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita potong nih bawang bombaynya. Jadi kalian kalau yang mengharapkan sesuatu ya kalian harus cari jalannya, kalian harus cari caranya. Pakai cara apa nih, pakai jalan kemana nih gitu. Karena yang pertama adalah mau usaha dulu teman-teman gitu ya. Allah sediain rezeki buat kita itu ya kita harus cari, kita harus usahakan gitu. Nah ini bawang bombaynya diiris-iris kayak gini, terus nanti diiris panjang-panjang gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mau oseng-oseng bahan-bahannya yang tadi. Aku mau oseng pakai margarin supaya tuh nanti matangnya tuh sempurna gitu loh teman-teman. Nah oseng dulu margarinnya di sini. Terus tips kedua dari aku untuk kita bisa merubah hidup adalah kita harus melangitkan doa-doa teman-teman. Ilmu langit itu harus banget dipakai gitu ya. Saat kita udah banyak berusaha, kita udah banyak berjuang, yang selanjutnya adalah ya kita let it go, kita serahin hasilnya sama yang di atas, kita pasrahin diri kita dengan cara kita perbanyak doa kita. Jadi yang namanya orang sukses itu makin soleh, makin dekat sama yang di atas, itu ya aku setuju banget, emang harusnya seperti itu gitu ya. Karena apapun yang kita usahakan itu dasarnya adalah lillahi ta'ala ya teman-teman ya, karena buat menggapai ridhonya juga. Jadi perbanyak doa, jangan takut, jangan ragu buat minta sama Allah, karena apapun itu minta ke Allah ya teman-teman ya. Jangan ngarep ke manusia, tapi mintanya adalah ke Allah teman-teman, karena Allah itu maha memberi ya teman-teman ya. Allah maha mengabulkan doa-doa kita.
Jadi jangan ragu-ragu buat minta sama Allah. Apapun yang kita pengen minta sama Allah gitu, kita rayu Allah. Jadi sosisnya dimasukin ya. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi berjuang nih, lagi berusaha untuk merubah hidup ya, jangan lupa juga untuk dibanyakin gitu ya ibadahnya, sunnahnya dirajinin. Pokoknya rayu Allah terus teman-teman gitu ya, dengan berbanyak usaha, berbanyak doa. Jadi kita nggak akan tahu gitu loh mana usaha atau doa kita yang akan dikabulin sama Allah. Yang perlu kita lakukan adalah kita memperbanyak aja keduanya. Jadi teman-teman perbanyak doa terus, perbanyak usaha terus, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini sosis sama bawang bombay-nya udah kita osreng-osreng. Jadi teman-teman jangan gampang menyerah gitu ya, bahwa God have the best plan, itu bener banget gitu ya, bahwa Allah itu punya timing terbaik buat wujudin apa yang kita pengenin, dan this is never come late and never early. Jadi nggak akan kecepatan, juga nggak akan telat gitu loh teman-teman ya. Never come late and never earlier. Jadi teman-teman banyakin usaha aja gitu, yakin aja gitu bahwa apapun yang udah jadi milikku pasti bakal jadi milikku kok gitu. Yang penting kita perbanyak usaha kita, perbanyak doa kita. Jadi menurut aku sih, dan aku juga nggak mau banget juga kalau aku cuma di kamar doang nangis gitu, yang arti Allah tolong dong kasih aku rezeki yang banyak, tapi aku nggak ngelakuin usaha apapun gitu. Gimana Allah mau ngasih? Kok nggak pernah do something gitu ya buat usahain itu. Gimana Allah mau lihat usaha aku? Jadi doa ini dilakukan ya teman-teman ya. Kita juga harus usaha yang banyak juga, perbanyak juga usahanya kita gitu. Nah ini udah jadi osengannya kayak gini, terus rotinya juga tadi udah aku potong. Sekarang kita mau masukin bahan-bahannya, dijadiin satu di rotinya gini. Pertama aku pakai margarin dulu ya, margarinnya diratain di sini. Nah terus teman-teman aku mau kasih tips yang terakhir dari aku, dan kayaknya ini juga nggak banyak orang yang tahu dan juga sedikit menyepelekan tentang hal ini gitu. Tapi padahal hal ini itu penting banget teman-teman, dan justru menurut aku ini yang bikin cepet dan bikin benar-benar bisa berhasil gitu loh, yaitu adalah afirmasi teman-teman. Nah apa sih afirmasi itu? Afirmasi itu kita harus mau dan berani untuk ngebayangin, saat apa yang kita dapetin itu bisa berhasil gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya nih, kalian pengen banget gitu ya dapat uang 1M gitu ya. Kalian harus pikirin gitu, harus bayangin 1M ini nanti kira-kira mau aku pakai buat apa, uangnya mau aku kasih ke siapa-siapa aja. Dibayangin teman-teman gitu ya. Kalau kalian pengen sukses gitu ya, kayak aku misal di bisnis Oriflame nih, kalian pengen bisa dapat hadiah reward mobilnya Oriflame, kalian bayangin ketika mobil itu datang gitu ya. Terus mungkin ketika di naik apa tuh namanya Pak, kalau misalnya mobil yang dinaikin mobil apa namanya? Towing ya. Misal mobilnya naik towing, terus Pak Satomnya bukain gerbang, itu aku tuh udah bayangin terus hari itu, tau nggak teman-teman, aku di depan rumah gitu ya sama keluarga aku, sama teman-teman aku, sama tim aku, terus lihat mobilnya dinaikin towing gitu tuh, aku tuh bener-bener yang kayak apa ya, kayak itu tuh terus aku tarik gitu loh teman-teman. Aku terus tarik itu di pikiran aku supaya masuk ke alam bawah sadar aku suka ngebayangin pas aku mau tidur, pas pagi hari aku mau bangun, bahkan ketika aku lagi sedih banget, aku lagi marah banget, aku lagi ngerasa aku itu hopeless banget gitulah ya, aku juga ngebayangin hari itu tuh bakal terjadi kok pasti. Jadi nggak pernah menyerah. Itu juga karena afirmasi itu juga teman-teman. Jadi afirmasi itu penting banget gitu ya untuk ngebayangin gimana nih aku pakai saus tomat ya, karena nanti kan buat kakak juga supaya nggak pedes, jadi aku kasih saus tomat.
Jadi aku ngebayangin banget ketika hari itu tuh datang, ketika hari itu tuh tiba, senyum bahagia orang-orang tersayang kita ketika kita berhasil tuh harus terus mau kalian bayangin gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tips dari aku yang ketiga adalah kita mau afirmasi, kita mau narik gitu ya, pakai pikiran kita supaya keberhasilan itu, kesuksesan itu benar-benar datang ke kita gitu loh teman-teman. Nah, oke, terus aku mau ambil buat ini dulu. Wait. Nah, terus kita masukin tadi sosis sama bawang bombay yang udah kita osreng jadi satu ya. Kita mau bikin apa sayang? Pizza. Kakak suka pizza? Suka. Kejunya banyak nggak? Kejunya maunya banyak nggak? Mau banyak. Banyak. Oke deh. Nah, jadi ini buat camilan anak-anak di rumah gitu juga enak banget pastinya. Ya. Kamu coba. Belum selesai, belum matang kok dicoba. Kita mau parut kejunya dulu. Kakak yang parut. Kalot. Kakak yang parut ya. Ya. Pegang gini. Aduh. Pegang ya. 1, 2, 3, go. Nah, ini kita pakai keju mozzarella ya teman-teman. Kejunya mau banyak atau sedikit? Banyak. Udah banyak banget nih. Cukup. Kakak mau makan kejunya. Nanti ya kalau udah matang ya lebih enak. Ini aja yang di bawah nih. Ini ambil yang di bawah. Tapi nggak banyak yang di bawah. Yum tak. Kita ratain kayak gini. Kakak satu. Kejunya jangan diambilin, nanti nggak bisa buat pizza. Ini banyak banget ngambilnya. Ini yang mana? Nanti aja ya, nanti kita potong lagi yang di situ. Yang ini kita masukin dulu ke dalam air fryer yang tadi kita udah unboxing. Tapi kakak mau kakak punya lagi. Mau kejunya lagi. Walah, udah beres. Selalu baunya enak banget. Yuk kita sekarang masukin ke air fryernya. Let's go. Oke, sekarang yang tadi kita masukin ke dalam air fryernya kayak gini. Kita masukin dulu ya. Terus kita atur 180 derajat dan 7 menit teman-teman, sorry. Nah, sudah, kita tunggu ya sekitar 7 menit. Selesai nih. Baunya enak banget, wangi banget, udah berhasil, udah jadi, kejunya udah meleleh. Ini adalah pizza ala-ala rumahan dari kita dengan menggunakan air fryer. Ya, air fryernya hadir dari Oriflame. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa diterapin 3 tips merubah hidupnya dan juga dicobain bikin di rumah pizza ala-alanya ya. Oke, thank you.